Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Aliarbanani Putri dari kelas Iklan B, dan di sini saya akan memberikan reports dari AWF Public Relations selaku salah satu panitia AWF di Divisi Public Relations. Jadi pertama-tama, apa itu peran Public Relation di Advertising Festival 2026 ini? Jadi peran kami adalah yang pertama membangun dan menjaga hubungan dengan pihak internal dan eksternal, lalu juga meningkatkan awareness dan juga citra positif AWF 2026, dan juga melaksanakan roadshow ke sekolah dan fakultas yang sudah kami laksanakan dari bulan Maret sampai bulan Mei. Lalu kami juga mengelola hubungan dengan KOL dan juga stakeholder, termasuk reach out KOL dan juga mengundang para stakeholder untuk datang ke Advertising Week Festival 2026. Lalu kami juga menyelenggarakan awarding kreator UI dan juga aircraft. Jadi awarding ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu awarding kreator dan juga aircraft. Dan masing-masing awarding ini nominasinya dipilih oleh kita dan juga kita membuka vote untuk orang-orang bisa berpartisipasi dalam memilih siapa pemenang awarding dari kreator UI dan juga Ekraf ini. Lalu kami juga mengelola publikasi luar ruang di area Universitas Indonesia seperti OOH yang sudah kami laksanakan juga, dan juga mendukung peningkatan exposure, partisipasi, dan juga engagement audience. Namun, selama menjadi public relation dari Advertising Festival ini, kami juga dihadapi beberapa masalah. Jadi, di sini kami akan memberitahu apa saja permasalahan yang terjadi selama menjadi public relation dari AWF UI dan juga solusi berikut dengan dampak dari solusi tersebut. Jadi yang pertama, kami ini ada miskomunikasi dengan pihak eksternal. Jadi, karena tingginya intensitas koordinasi dengan berbagai stakeholder eksternal, jadi menyebabkan potensi miskomunikasi. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat sulit dihindari ketika, kami menghandle banyaknya pihak eksternal, di mana kami tidak bisa, menjamin apakah pihak eksternal itu mengikuti arahan kami dengan benar, dengan banyaknya miskomunikasi yang terjadi. Jadi di sini kami memiliki solusi. Solusi dari kami adalah menentukan PIC untuk setiap stakeholder dan juga membuat recap hasil koordinasi secara berkala, jadi supaya bisa di-track, apakah para PIC ini sudah menyampaikan informasi dengan benar. Lalu kami juga menggunakan tracker dan juga timeline bersama. Dan dampak dari solusi ini kami bisa mengurangi kesalahan informasi dan juga koordinasi jadi lebih efektif dan juga terstruktur, dan juga hubungan dengan stakeholder juga lebih profesional karena minimnya miskomunikasi. Lalu masalah yang kedua adalah kurangnya riset terhadap KOL. Jadi karena semua KOL ini adalah kita yang pilih dan kita yang reach out. Jadi di sini kesalahan kami yaitu kurangnya riset terhadap KOL karena ternyata ditemukan sentimen atau komentar negatif setelah proses pemilihan KOL, di mana itu adalah di komentar di postingan kita memperkenalkan KOL-KOL AWF. Jadi solusi dari kami adalah kita harus melakukan background checking dan juga social media audit terlebih dahulu dari setiap KOL yang kami pilih, maupun itu yang kami kenal secara personal atau yang kami reach out dari luar. Lalu kami juga harus meninjau rekam jejak serta citra personal KOL, bagaimana KOL di mata masyarakat, dan juga apakah KOL itu pernah terjerat masalah sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menyiapkan alternatif KOL cadangan, di mana ini juga sangat penting karena jika ada salah satu KOL yang bermasalah, maka kita bisa masih punya KOL cadangan yang bisa kita ajak kerjasama. Lalu dampak dari solusi ini juga kita bisa mengurangi resiko reputasi acara, karena KOL itu salah satu wajah yang mewakilkan AWF, jadi sangat penting untuk citra KOL itu dijaga, lalu juga memastikan kesesuaian KOL dengan branding AWF. Jadi, personal branding KOL itu harus sama dengan nilai-nilai yang diangkat di Advertising Festival. Dan juga meningkatkan kepercayaan audiens juga stakeholder, di mana orang-orang tuh bisa percaya dengan hasil kurasi KOL kita. Dan masalah yang ketiga, ini adalah mitigasi risiko mobilitas tamu. Jadi kita ini kurang mempersiapkan untuk bagaimana menghadapi kendala cuaca dan juga mobilitas penerima award maupun tamu penting. Jadi karena kami tidak memikirkan hal tersebut, di mana yang artinya kita tidak memiliki mitigasi risiko, di sini kita sempat panik karena tiba-tiba hujan dan juga ada salah satu penerima award yang kesusahan untuk mencapai venue. Jadi
di sini adalah salah satu masalah kami juga. Di sini solusinya itu adalah menyusun contingency plan terkait cuaca dan juga mengidentifikasi kebutuhan transportasi sejak awal. Jadi kita harus memastikan apakah penerima award dan juga tamu undangan ada transportasi untuk mencapai ke venue. Lalu kami juga menyiapkan alternatif kendaraan dan juga sistem penjemputan. Mana ini adalah penjemputan yang dilakukan oleh dari divisi kami sendiri dan juga menentukan PIC untuk kondisi darurat. Dan dampak dari solusi ini kita bisa merespon terhadap kendala lebih cepat dan juga mengurangi kepanikan saat pelaksanaan dan juga kehadiran tamu penting tuh bisa lebih terjamin sampai ke venue dengan aman. Lalu profesionalisme acara juga tetap terjaga. Permasalahan yang terakhir adalah kesesuaian kategori award dengan awardee. Jadi karena kemarin ini adalah salah satu masalah yang muncul juga karena ketidaksesuaian antara kategori penghargaan dan juga citra penerima award. Kemarin ada salah satu penerima award yang mundur. Dan solusi dari kami adalah menyusun pedoman kategori award yang jelas supaya para penerima award ini bisa tahu apa award yang akan mungkin mereka dapatkan. Lalu melakukan konfirmasi kategori kepada penerima award. Jadi balik lagi, kita harus memastikan bahwa para penerima award ini sesuai dengan nominasi yang kita pilih. Lalu menyesuaikan kategori dengan bidang dan juga personal branding dari si penerima award. Dan juga kita akan membuka ruang diskusi untuk masukan terkait dengan kategori. Dan dampak dari solusi ini adalah kita bisa mengurangi miskomunikasi, lalu juga meningkatkan kenyamanan dan penerima award, dan juga menjaga hubungan baik dengan kreator dan mitra. Supaya value dari penghargaan award ini tetap terjaga dan juga sampai kepada penerima dengan baik, kami harus menjaga komunikasi dan juga bagaimana para penerima award ini akan menghargai apresiasi dari kami. Lalu juga proses awarding juga bisa lebih lancar dan juga profesional. Dan tadi adalah beberapa negative feedback dan juga solusinya dari kami selaku Public Relation dari Advertising Festival. Semoga Public Relation Advertising Festival UI akan menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih.